Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku akan berbagi resep takjilan yang super simple, hanya menggunakan 4 bahan saja, rasanya gurih dan juga enak. Menu takjil kali ini merupakan makanan khas India yang biasanya dimakan dengan kuah kari. Ini adalah roti Mariam atau roti canai. Tentunya di Indonesia roti Mariam atau roti canai ini sudah divariasikan untuk rasanya. Ada yang manis, rasa coklat, dan juga asin rasa keju. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak videonya. Bahan-bahan yang digunakan di sini saya menggunakan 250 gram tepung protein rendah atau tepung serbaguna. Kemudian ada 50 gram mentega yang saya cairkan atau saya lelehkan. Kemudian ada 30 gram minyak dan juga 190 hingga 200 ml air. Serta untuk isiannya saya nanti akan gunakan keju parut. 250 gram tepung pro rendah dalam wadah bersih, kemudian kita tambahkan 200 ml air sedikit demi sedikit, sambil diaduk menggunakan spatula seperti pada video. Untuk hasil roti canai atau roti Mariam yang lebih gurih, teman-teman bisa menggunakan susu cair full cream sebagai pengganti air. Tambahkan sedikit demi sedikit hingga tepung bisa membentuk suatu adonan. Karena adonan sudah cukup berat, kemudian ini saya lanjutkan dengan tangan untuk mengoleni adonannya. Jika adonan dirasa lengket seperti pada video, kemudian kita tambahkan sedikit taburan tepung terigu. Dan dapatkan adonan dengan tekstur seperti pada video. Tentunya di sini saya menambahkan sedikit tepung ke dalam adonan agar tidak terlalu lengket. Kemudian istirahatkan adonan dengan menutup menggunakan kain atau plastik kedap udara selama 30 menit agar adonan yang dihasilkan lebih rileks. Setelah didiamkan selama 30 menit, bagi adonan menjadi 8 bagian. Jika besarnya tidak sama, bisa dilakukan koreksi saat akan dibulatkan nantinya. Kemudian kita bulatkan adonan yang sudah dibagi. Dan jika kebesaran, kita ambil sedikit untuk ditambahkan ke adonan yang sedikit. Ini yang saya sebut dengan koreksi adonan tadi ya teman-teman. Kemudian istirahatkan adonan selama 15 menit dengan menutup menggunakan kain atau plastik kedap udara. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, kita lanjut buat untuk olesannya. Di sini 50 gram margarin yang sudah dilelehkan, saya campur dengan 30 gram minyak goreng. Aduk menggunakan spatula atau kuas seperti yang saya gunakan pada video. Karena di sini saya tidak merendamnya ke dalam minyak, sehingga saya membuat bahan olesannya seperti pada video. Tentunya akan menghemat penggunaan minyak goreng dan juga lebih ekonomis. Selanjutnya kita olesi alas kerja dengan sedikit minyak agar adonan tidak lengket saat dipipihkan dengan rolling pin. Ambil satu adonan dan pipihkan seperti pada video. Nah, jika adonan sudah diistirahatkan, pastinya adonan akan lebih rileks dan tidak mudah sobek saat digilas dengan rolling pin. Artinya adonan bisa membentuk window pane atau selaput tipis yang tidak sobek saat seperti kita membuat roti. Setelah dirasa tipis, kemudian kerat-kerat adonan menggunakan scraper seperti pada video. Fungsi keratan ini akan membuat roti canai atau Mariam berlapis dan teksturnya seperti jala. Nah, lakukan seperti pada video, seperti apa yang saya lakukan ya teman-teman. Lanjut kita olesi dengan bahan olesan yang kita buat tadi. Untuk bahan olesannya tadi saya menggunakan margarin, karena saat pembuatan adonan roti canai tidak saya tambahkan dengan garam. Sehingga digunakan margarin untuk menambah rasa gurih dari roti canai yang dihasilkan. Setelah diolesi, kemudian kita taburi dengan keju parut. Untuk isiannya menyesuaikan selera teman-teman. Untuk isian manis bisa digunakan meses coklat ataupun aneka rasa yang lainnya. Kemudian kita rapatkan adonannya dari samping ke tengah seperti pada video dan agak ditarik ya teman-teman,
Selanjutnya untuk adonannya ini saya gulung single ya teman-teman, dan saya pipihkan seperti pada video. Teman-teman juga bisa menggulungnya dari dua arah kemudian ditumpuk dan dipipihkan, seperti pada pembuatan roti canai atau roti Maryam pada umumnya. Dan inilah adonan roti canai yang siap kita panggang di atas teflon. Panaskan teflon dan olesi dengan campuran lelehan margarin serta minyak tadi dengan menggunakan kuas. Kemudian letakkan adonan roti canai yang siap dipanggang. Pipihkan dengan menggunakan spatula. Panggang menggunakan api sedang cenderung kecil agar nantinya roti canai bisa matang merata. Karena roti canai tadi saya lakukan dengan menggunakan satu gulungan atau gulungan single, sehingga ini tampak tidak terlalu tebal ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan dua gulungan dan ditumpuk, maka roti canai yang dihasilkan akan lebih tebal. Balik roti canai jika satu sisi sudah terlihat matang, kemudian lanjut dengan memanggang sisi yang lainnya. Jika kedua sisi dari roti canai ini sudah benar-benar matang, kemudian kita angkat dan kita lanjutkan memanggang roti canai yang lainnya. Dan inilah hasil roti canai atau roti Maryam yang sudah kita panggang di atas teflon. Bisa kita lihat ya teman-teman, untuk hasilnya bagian luarnya sangat garing dan juga crispy. Ini wanginya sangat enak sekali dari wangi margarin yang digunakan. Dan bisa kita lihat bagian dalamnya sangat berlapis-lapis. Tentunya untuk roti canai yang saya share kali ini ukurannya lebih tipis, karena dalam proses penggulangannya hanya menggunakan satu kali gulungan saja. Jika teman-teman menggunakan dua kali gulungan, pastinya nanti akan dihasilkan roti canai yang lebih tebal. Jangan lupa request resepnya and see you on the next video.